Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi di manapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kembali kami hadir podcast Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, dan senang sekali pada kesempatan hari ini saya bersama dengan salah seorang CPNS bernama Mahfudz. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ya, beliau sedang melaksanakan latsar ya, Iya, latihan dasar CPNS. CPNS ya, pengangkatan tahun 2025. Ya, kita akan berbincang lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya latsar dan motivasi sehingga menjadi seorang ASN Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar yang berintegritas dan profesional. Baik, Pus, kita akan berbincang ya. Sudah berapa lama Pak Mapus Di Selayar di saya Selayar? mulai dari tanggal 10 Juni, Pak. Juni ya, 10 Juni. SPMT Juni. Ya, SPMT. Jadi Iya. dari Makassar itu kan pemberian SK itu kan di tanggal 5 Juni, Pak. 5 Iya. Juni, tapi kita sudah mulai masuk kantor ke Satker masing-masing itu di tanggal 10. Jadi Iya. tanggal 10 itu saya udah mulai di Selayar. Iya, sudah terhitung 1 bulan ya, Pus. Wah, udah 1 bulan lebih. Pak. Gimana rasanya nih Jakarta dan Selayar? Apa perbedaannya, Pus? Ya banyak, Pak. Iya. Sangat banyak kan, sangat berbanding terbalik dengan kehidupan sehari-hari di sana kan. Pertama ya soal mobilitas ini agak sulit, ya kan, nggak seperti di Jakarta. Tapi di sisi lain saya menikmati kehidupan ini karena kalau bahasa anak Gen Z itu slow living, Pak. Slow living. Ya. Ini lagi slow living kan, jarang di Jakarta itu kan nggak bisa kita masuk jam 7.30, berangkat itu jam 7 itu nggak kejar. Macet lah apa ya? Iya, harus jalan jam subuh ya kan. Iya. Subuh sudah jalan. Tapi kalau di sini jam 7.30 masuk, kita jam 7.20 bisa jalan. Iya. Masih keburu untuk masuk ke kantor. Ya, menarik sahabat religi, beliau ini keserannya dulu di Jakarta dan penempatannya itu di KUA Takabonerate ya, sebuah kepulauan yang tentu berbanding sangat 100 sampai 300 derajat ya. Iya. Tapi alhamdulillah, Pak, Takabonerate itu ya, kalau saya pernah googling, Pak. Googling ternyata ya Takabonerate itu termasuk salah satu destinasi wisata internasional. Internasional ya. Akhirnya ya saya karena emang sukanya main, ya kan, akhirnya ketika di tempat Takabonerate kayak wah ternyata nggak seburuk apa yang saya kira. Ada tempat sedikit untuk refreshing ketika penat melakukan pekerjaan. Betul. Gitu. Bisa berenang. Iya. DV ya. Iya. Suka DV, Mahfudz? Alhamdulillah suka, Pak. Suka. Saya emang suka banget kalau liburan itu yang cari laut. Iya. Suka main ke laut. Iya. Kita masuk di latsar nih, Mas. Oh iya, Pak. Iya. Sudah berapa minggu atau berapa hari nih, Mas? Melaksanakan latsarnya ini. Untuk latsar itu kan saya ini termasuk gelombang kedua, Pak. Gelombang kedua itu yang dimulai dari tanggal 15. Iya. Ya tanggal 15 sampai itu baru agenda pertama, dan hari ini tuh sebenarnya masih ada agenda 4 yaitu habituasi, di mana pada agenda 4 ini kami mempersiapkan rancangan aktualisasi nanti ketika off campus. Iya, off campus ya. Iya. Berarti ini masih daring ya? Ini masih daring. Berarti ada nanti langsung ke Balai Diklat lagi? Enggak, jadi prosesnya itu, Pak, selama latar ini kan waktunya 3 bulan ya, 3 bulan. Pertama dimulai dari pembelajaran mandiri di MOOC. Setelah dari MOOC kita baru lanjut ke e-learning. Setelah e-learning kita off campus itu kita aktualisasi di satker kita masing-masing, di unit kerja kita. Nah nanti setelah dari off campus baru nanti kita 3 hari di Makassar. Oh gitu ya. Berarti entar off campusnya kembali ke Takabonerate untuk Iya, untuk sementara di Taka, Pak. Oh di Taka. Di Takabonerate. Iya. Di KUA Kecamatan Takabonerate. Iya. Ya, apa motivasi dalam latsar ini, Mahfudz? Sejauh mana latsar membina para CPNS tentu diharapkan akan menjadi
ASN yang profesional. Sejauh mana keseriusan para teman-teman ini mengikuti Latsar ini? Boh, saya amati itu Pak. Boh, ini benar-benar teman-temannya pada serius Pak, serius. Maksudnya walaupun jam kantor itu kan sampai jam 4. Zoom pun juga paling selesai paling lama jam 5. Iya. Tapi karena kita punya tugas, banyak ada tugas harian, ada pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus belajar mandiri. Teman-teman ini benar-benar antusias. Artinya walaupun dengan keterbatasan kami di Selayar Pak, sering mati lampu, Iya. ya kan? Tapi mereka tetap berusaha mencari tempat di mana lokasi yang tidak ada pemadaman listrik. Iya. Terus juga kalau misalnya ada teman yang di tempat tinggalnya ataupun di tempat dia kosnya itu tidak ada sinyal, mereka tuh teman-teman pada keluar mencari tempat, entah itu coffee shop, Iya. ya kan, ataupun warung kopi yang bisa, yang punya wifi itu untuk kerja kelompok di sana. Ini benar-benar sangat antusias sekali karena kalau saya lihat teman-teman ini emang pengen menjadi ASN yang berkarakter, Iya. yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar CPNS, ya kan, nilai-nilai ASN berakhlak itu sendiri. Iya. Gitu Pak. Iya. Berarti semangat perlu ya. Iya, sangat semangat. Teman-temannya benar-benar antusias sekali. Iya. Ya, materi-materi apa saja yang ada dalam Latsar ini Pak Mahfud? Materinya kita dimulai dari agenda pertama itu wawasan kebangsaan, Pak, wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu di minggu pertama e-learning, minggu keduanya itu kita ada core value ASN berakhlak. Yang ketiga itu ada smart ASN dan manajemen ASN, dan yang minggu keempat itu agenda keempat itu habituasi. Iya. Gitu Pak. Iya, mungkin Pak Mahfud merasakan nih, apa sih bedanya antara daring dan apa ya tatap muka langsung? Sejauh mana kira-kira seefektif bagaimana dalam Latsar daring ini? Apakah semudah dengan menangkapnya itu ketika tatap muka? Gimana coba? Iya. Sebenarnya ini kan hanya perbedaan metode aja ya Pak. Metode aja. Tatap muka dengan dari Zoom itu kan. Iya. Kalau tatap muka kan kita ketemu langsung, tapi kalau Zoom kan kita melalui perangkat Iya. device laptop, Iya. ya kan, atau menggunakan platform meeting online. Terkait pembelajaran, sepertinya banyak dari teman-teman dan juga saya itu masih menikmati itu, Iya. menikmati, karena tidak ada bedanya Pak antara tatap muka langsung ataupun melalui Zoom, ya kan. Yang Iya. beda kan cuma vibes-nya aja mungkin ya, vibes aja ya, karena emang kita nggak bisa ngelihat orangnya langsung, tapi ngelihatnya itu melalui Zoom. Iya. Gitu. Tapi secara materi keseluruhan kita mampu mencerna, kita mampu memahami nilai-nilai ASN itu sendiri, materi-materi yang disampaikan oleh para widya iswara Widya ketika suara. gitu, Pak. Jangan-jangan karena efisiensi nih ya Mahfud. Iya. Tidak Tapi juga. intinya semangat ya. Iya. Tetap menerima pelajaran serius ya. Iya Pak, harus Pak, harus. Karena kita emang pertama kan Ada absensinya juga ya, Iya, Pak. Pak? Di absen juga ya? Absensi itu absen. waktu keluar pulang. ada Pak, ada. Kita diwajibkan untuk absen itu 2 kali Pak. 2 kali. Yang pertama itu di Kolabjar. Kolabjar itu dilakukan absen itu dari jam 7 sampai jam 9. Begitupun ada absen satu lagi itu di Google Doc Pak. Google Doc yang dibuat oleh panitia Latsar dari jam 7 sampai jam 8. Ini berkaitan dengan dilatihnya kita sebagai ASN agar berdisiplin. Jadi dikasih waktu hanya dari jam segitu untuk melakukan absen. Iya. Begitu Pak. Iya, widya suaranya ini dari diklat, Balai Diklat semua atau ada orang non, istilahnya orang luar gitu? Oh, Dari dosen kah ada yang mungkin ada prof gitu? iya Pak. Terkait widya suara Widya yang suara. mengisi pada Latsar itu ada yang disediakan oleh, ada yang berasal dari BDK Makassar itu sendiri, Iya. dan juga ada beberapa yang dari Balai Diklat Pusat, pejabat-pejabat di Kementerian Agama RI Pak. Iya. Gitu. Ada kemarin itu kan ada, jadi ada kelas gabungan yang mana itu pematerinya itu dari Kementerian Agama RI. Iya. Iya. Mewakili Menteri Agama mungkin ya. Iya, mewakili Menteri Agama Iya. untuk menyapa CPNS baru Pak. Oh. Baru. Jadi masa CPNS ini masa percobaan ya Pak, selama mungkin 2 tahun ya. Untuk CPNS 1 tahun Pak. 1 tahun ya, kembali untuk masuk menjadi
PNS. Iya. Mungkin yang terakhir Pak Mahfud, apa sih harapannya ini dalam Latsar ini agar kemudian sejauh mana motivasi dan semangatnya dan keyakinannya untuk menjadi ASN yang berintegritas di Kementerian Agama nih? Apa harapannya kira-kira? Ya, harapannya yang pertama Pak, dengan penyampaian para materi para widya suara itu yang pertama kita ingin meningkatkan kinerja kita, karena kalau kinerja kita sudah baik kan otomatis instansi kita juga bakal baik, dan kalau instansi sudah baik itu kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama itu pasti akan meningkat gitu, otomatis pelayanan publik pun akan jadi cepat dan mudah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami harapkan setelah kita latar ini adalah teman-teman itu bisa menjadi ASN yang lebih baik daripada ASN-ASN sebelumnya, ya kan, karena bagaimanapun hidup itu kan dinamis, kita harus mencapai milestone yang kita buat gitu Pak, dari tahun ke tahun kita punya target apa, jangan sampai sama kan. Ada kalau sering ikut pengajian kan, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi, ya kan, kalau lebih hari ini lebih buruk dari kemarin itu celaka, dan dia akan beruntung kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kita ini nggak mau menjadi orang yang rugi. ASN tahun ini sama dengan ASN sebelumnya kan, berarti kita rugi Pak. Jadi kita harus menjadi ASN yang lebih baik untuk kemajuan instansi dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Iya, oke Mahfud. Nah, untuk mewujudkan itu Pak Mahfud, kira-kira Pak Mahfud secara pribadi sendiri apa sih yang akan terobosan ke depan ini Pak Mahfud setelah mungkin menjadi PNS ASN Kementerian? Apa sih yang ingin terobosan apa sih yang ada di benaknya Pak Mahfud? Baik Pak, pertama itu kan saya ini formasi sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh ya cocok sekali di Kecamatan Kabonerate. Kita yang pertama itu ingin mencoba mendigitalisasikan bentuk penyuluhan yang lebih ke arah sosial media, karena kayaknya kita nggak bisa pungkiri Pak, hari ini sosial media itu dan gadget itu menjadi jantung kehidupan, ya kan, dimana sekarang semua orang itu bisa megang HP, mengakses segala informasi. Jadi kita mencoba memberikan edukasi warga, metode-metode penyuluhan kita kali ini itu menggunakan sosial media. Kita mencoba mengedukasi warga dari segi, karena tupoksi salah satu tupoksi penyuluh itu kan Pak, ada yang namanya bimbingan sakinah, keluarga sakinah, dan juga ada bimbingan anti korupsi. Jadi kita mencoba untuk tidak door to door lagi, walaupun tetap kita menjalankan door to door, penyuluhan door to door dari warga binaan, tetap kita melakukan penyuluhan berbasis media sosial. Kita membuat konten-konten terkait bimbingan penyuluhan agar masyarakat itu bisa mengetahui, oh ternyata banyak ya informasi yang bisa digali dari sosial media kita. Iya. Iya, sukses Pak Mahfud. Ya Pak. Semoga terobosan-terobosannya bisa diterapkan di amin semoga Satket tempat kerjanya di Kecamatan Kabonerate. Amin Pak. Iya. Mungkin ada closing statement atau kata-kata bijak untuk hari ini Pak Mahfud? Baik, untuk sahabat religi. Iya. Untuk teman-teman semua, kepada seluruh CPNS yang hari ini masih melakukan latsar, tetap semangat terus, ya kan. Jangan sampai 3 bulan kita ini sia-sia jika kita tidak mengimplementasikan materi-materi dari apa yang kita pelajari. Gitu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Mahfud. Iya, sukses selalu. Terima kasih. Ya. Iya. Ya, baik sahabat religi, keluarga kantor Kementerian Agama dimanapun Anda berada. Demikianlah bincang-bincang kami bersama Pak Mahfud, penyuluh di KUA Kabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami dari tim Humas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambah-nambah tugas lagi deh. Ya Pak, emang kedengeran Pak?